Hai, berjumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan meresensi buku non-fiksi. Judul buku non-fiksi ini yaitu Muda dan Berprestasi. Buku ini terbit pada tahun 2008. Ditulis oleh Carmila. Buku ini diterbitkan di Kota Klaten, Jawa Tengah. Diterbitkan oleh penerbit Cempaka Putih. Buku ini memiliki 68 halaman. Nah, saya akan menyampaikan sinopsis dari buku non-fiksi ini. Bab 1 buku ini berjudul Menjadi Bangsa Berkualitas Melalui Generasi Muda. Generasi muda adalah harapan negara untuk mengubah, membangun, dan memperbaharui suatu negara untuk menjadi unggul dan berkemajuan. Pemuda merupakan kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan sebagai perwujudan fungsi peran karakteristik. Karena pemudalah yang menjadi sasaran elemen. Bab 2 buku ini berjudul Berprestasi Siapa Takut. Peraih prestasi adalah sebuah proses, ada langkah-langkah tertentu yang harus dilalui. Kenalilah potensi dirimu, lalu setelah kamu mengenali potensi dalam diri kamu, kembangkanlah potensi yang kamu kenal di dalam diri kamu itu untuk meraih prestasi. Hindarilah sikap-sikap yang menghambat pengembangan potensi diri. Pada bab ini, untuk orang-orang yang ingin berprestasi juga dikasih beberapa tips, misalnya 10 cara jitu meningkatkan prestasi di sekolah, yaitu jadi seorang pemimpin, mendengarkan penjelasan guru dengan baik, jangan malu untuk bertanya, kerjakan pekerjaan rumah dengan baik, ulangi pelajaran yang sudah diberikan di sekolah, jaga keseimbangan aktivitasmu, banyak berlatih pelajaran yang kurang disukai. Ikutilah kegiatan ekstrakurikuler yang kamu senangi. Cari seorang pembimbing yang baik. Jangan suka menyontek teman. Bab 3 buku ini berjudul Bintang-bintang di Kompetisi Akademis. Pada bab ini juga kita bisa melihat para bintang-bintang di kompetisi akademis yang bisa meningkatkan niat kamu untuk bisa menjadi seseorang yang lebih berprestasi lagi. Bintang-bintang di kompetisi akademis pada bab ini yaitu ada Atika Almira dan Laila Muhibah sebagai peraih medali emas pada Olimpiade Matematika tingkat internasional. Kemudian ada Firmansyah Kasim pada 2006 memperoleh medali emas untuk Olimpiade Fisika di Iran. Dan masih banyak lagi para bintang-bintang di kompetisi akademis. Bahkan para ilmuwan-ilmuwan muda dari Indonesia yang berhasil maju menuju lomba-lomba yang berada di tingkat internasional. Jadi, pada bab ini, pembaca diarahkan agar dapat meningkatkan niat dan juga tekad untuk menjadi orang yang berprestasi seperti para bintang-bintang yang ada di bab ini. Bab 4, bab terakhir pada buku ini berjudul Bintang-bintang di bidang non-akademis. Pada bab ini, ringkasan yang bisa saya ambil yaitu untuk teman-teman para pembaca yang merasa potensi dirinya tidak ada di bidang akademis, pada bab ini menunjukkan para bintang-bintang yang sangat berprestasi di bidang non-akademis yang mungkin bisa menjadi motivasi bagi para pembaca yang mempunyai potensi di bidang non-akademis, baik dalam arena olahraga, kemudian di dunia seni dan budaya. Kemudian ada juga yang bisa menjadi penulis-penulis muda Indonesia. Banyak sekali prestasi-prestasi yang telah diperoleh oleh bintang-bintang di Indonesia di bidang akademis. Jadi, untuk teman-teman para pembaca bisa membaca bab ini jika memiliki potensi yang bukan merupakan dari golongan akademis. Pada bab ini juga akan memotivasi para pembaca pastinya. Baik, untuk kekurangan dan kelebihan pada buku ini yaitu kekurangan, meskipun judul buku terkesan mudah dipahami yang diibaratkan hanya dengan satu kali perjalanan naik taksi, namun sebenarnya juga tidak semudah ini. Buku ini penuh dengan filosofi yang mampu dipahami hanya oleh orang-orang open-minded yang bahkan dapat melakukan analisa lebih lanjut mengenai apa yang sudah dibacanya. Kelebihan pada buku ini yaitu, sebagai salah satu buku pengetahuan, buku karya Carmila ini terasa mudah dipahami karena dibumbui dengan ilustrasi dan penggunaan kalimat yang tidak berat, bahkan memotivasi karena berisi para bintang-bintang Indonesia yang sangat berprestasi dalam berbagai bidang. Ilmu dan tips yang disampaikan menggunakan bahasa santai yang besar kemungkinan mudah dimengerti oleh berbagai tingkat pembaca.
Para orang tua baru yang belum memiliki banyak ilmu parenting atau yang selama ini salah ilmu juga tidak akan merasa dihakimi saat membaca buku ini. Kesimpulan dari resensi buku ini yaitu pada buku ini banyak sekali segelintir anak muda Indonesia yang menorehkan prestasi dan membuktikan bahwa bangsa ini masih memiliki harapan untuk bangkit dari keterpurukan. Kita masih memiliki Septimus, ilmuwan muda dari tanah Papua, Irvin Museng, Nakata kecil dari Makassar, Audrey, gadis multibakat yang lebih suka tinggal di tanah air, Farid, juara dunia catur yang belajar di gerobak ayahnya, Brian, pelukis cilik yang jenius, dan sederet kisah-kisah anak Indonesia yang telah menorehkan nama Indonesia dengan tinta emas. Sebuah prestasi memang tidak memandang apakah seorang anak berasal dari keluarga kurang mampu atau yang serba kecukupan, apakah ia berasal dari sekolah unggulan atau sekolah-sekolah yang biasa saja, apakah ia tinggal di kota atau di wilayah pedalaman Indonesia. Bakat, kemampuan kerja keras, dan dukungan orang-orang tercintalah yang mampu mendorong putra-putri bangsa ini untuk maju. Kisah perjalanan mereka dalam mencapai cita-cita memang layak kita simak sebagai sebuah motivasi diri agar kita juga bersemangat untuk berprestasi, paling tidak dengan memberikan yang terbaik dalam setiap pekerjaan yang kita lakukan. Selain bertutur tentang kisah-kisah yang memberikan inspirasi, buku ini juga mengajak pembaca untuk mengenal potensi diri, langkah-langkah untuk mengembangkan potensi menjadi prestasi, juga dilengkapi dengan tips-tips meraih sukses yang bermanfaat bagi pembaca. Demikian hasil resensi saya dari buku non-fiksi ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.